Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya, Yonas Fandi dalam Info Jatim edisi 20 Februari 2026. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, kunjungan Gubernur Jawa Timur dalam peringatan Hari Radio Sedunia, silaturahmi dan rakernas jaringan Kiai Santri Nasional di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, pelantikan pengurus Aspikom Jawa Timur di Kota Malang. Dari studio Dinas Kominfo Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan ke Radio Suara Surabaya dalam rangka memperingati Hari Radio Sedunia yang jatuh pada 13 Februari 2026. Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengajak insan radio untuk terus merawat bumi Mojopahit dengan semangat Suryo Mojopahit sebagai simbol kejayaan dan persatuan Nusantara. Gubernur Khofifah juga menyampaikan pesan menjelang Ramadan 1447 Hijriah, serta mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangun kesolehan sosial dan semangat kebangsaan. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melakukan kunjungan ke Radio Suara Surabaya dan RRI Surabaya untuk bersilaturahmi, sekaligus menyampaikan selamat Hari Radio Sedunia yang jatuh pada Jumat 13 Februari 2026. Saat kunjungan ke Radio Suara Surabaya, Gubernur menyampaikan bahwa radio eksis dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan selalu update informasi. Menurut Gubernur Khofifah, alur komunikasi, media komunikasi, dan update komunikasi adalah hal penting, dan hal tersebut bisa dilakukan oleh Suara Surabaya, Suara Jawa Timur. Gubernur juga menyampaikan bahwa insan radio harus tetap semangat, bahagia, dan bersama-sama untuk tetap merawat bumi Majapahit. Saat mengunjungi RRI Surabaya, Gubernur Khofifah mengajak seluruh insan radio untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI, dengan tetap mengedepankan etika jurnalistik dan menjaga kepercayaan publik. Khofifah menegaskan, di tengah disrupsi digital dan derasnya arus informasi, radio masih menjadi medium yang dipercaya masyarakat, ruang dialog publik yang membangun kedekatan, menghadirkan edukasi, serta menjaga kohesi sosial sehingga tetap relevan di era digital. Tantangan utama media saat ini, menurut Khofifah, adalah menjaga kualitas dan kredibilitas di tengah kecepatan arus informasi. Radio diharapkan tetap menjadi rujukan masyarakat untuk memperoleh informasi yang mencerahkan dan menenangkan, sekaligus menjadi jangkar kepercayaan publik dalam perjalanan pembangunan bangsa. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, silaturahmi alim ulama dan Rapat Kerja Nasional Persatuan Guru Nahdlatul Ulama bersama Jaringan Kiai Santri Nasional digelar di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan Jawa Timur mendukung program strategis nasional. Sementara itu, Menko Bidang Politik dan Keamanan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Mari kita simak informasi selengkapnya. Pembukaan silaturahmi alim ulama dan Rapat Kerja Nasional Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunu bersama Jaringan Kiai Santri Nasional JKSN menjadi momentum strategis dalam memperkokoh peran ulama dan guru sebagai pilar penguatan sumber daya manusia bangsa. Kegiatan digelar di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Jalan Sewalan Kerto, Surabaya pada Sabtu 14 Februari 2026 di hari sejumlah tokoh nasional dan daerah dan sebagai bentuk komitmen bersama membangun kualitas pendidikan dan persatuan bangsa. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago, serta Ketua Umum JKSN K. Haji Asep Saifuddin Halim bersama para ulama dan pengurus pergunu dari berbagai kabupaten dan kota. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menegaskan kesiapan Jawa Timur mendukung program strategis pemerintah pusat khususnya dalam pemerataan dokter spesialis melalui skema pendidikan berbasis rumah sakit atau hospital base. Menurutnya, Jawa Timur memiliki infrastruktur kesehatan yang kuat, termasuk rumah sakit milik pemerintah provinsi yang menjadi rujukan nasional, dan potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung penempatan dokter spesialis di daerah tertinggal, terluar, dan juga terdepan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago dalam arahannya mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak terpecah oleh kepentingan kelompok. Ia menyebut tentara, polisi, dan umat Islam sebagai pilar utama menjaga negara. Jamari mengulas kembali sejarah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi atau Aspikom Koordinator Wilayah Jawa Timur melantik pengurus wilayah periode 2025-2029 di Universitas Muhammadiyah Kota Malang. Kepala Dinas Kominfo Jatim Syarlita Ratna Dewi Agustin yang mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa komunikasi memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik dan mendukung pembangunan daerah. Berikut informasi selengkapnya. Pelantikan pengurus daerah Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Wilayah Jawa Timur periode 2025-2029 resmi digelar di Gedung Kuliah Bersama 5 Universitas Muhammadiyah Malang pada Sabtu 14 Februari 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Syarlita Ratna Dewi Agustin yang mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur, menegaskan bahwa komunikasi memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang efektif. Ketua Aspikom Pusat, Prof. Anang Sujoko, berharap kepengurusan baru mampu mendorong perguruan tinggi, menegaskan karakter keilmuan masing-masing agar kontribusi akademisi semakin relevan bagi pembangunan. Sementara itu, Ketua Aspikom Jawa Timur, Awang Darmawan, menekankan pentingnya sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah. Kegiatan ini diikuti pengurus, dosen, mahasiswa, serta Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi se-Jawa Timur dan dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama serta seminar nasional bertema penguatan peran strategis ilmu komunikasi dalam peta jalan pembangunan Jawa Timur. Dari Kota Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menutup Expo dan Expos SMK Jatim tahun 2026 di Grand City Hall, Surabaya. Gubernur Khofifah menyampaikan meski Expo ditutup, namun kegiatan ini sesungguhnya membuka pintu gerbang masa depan bagi siswa SMK di Provinsi Jawa Timur. Berbagai produk inovatif dan kreatif ditampilkan, termasuk produk teknologi dan teaching factory yang menunjukkan kesiapan lulusan SMK menjawab kebutuhan dunia industri. Mari kita simak informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menutup Expo dan Expos SMK Jatim 2026 yang digelar mulai 12 sampai 14 Februari 2026 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Grand City Surabaya, Sabtu 14 Februari 2026. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa hari ini memang Expo dan Expos SMK Jatim 2026 ditutup. Tetapi hari ini juga sesungguhnya sedang membukakan pintu gerbang kemajuan masa depan bagi anak-anak SMK. Tenan-tenan yang hadir di acara ini adalah etalase inovasi, kreativitas, dan etalase gagasan yang luar biasa. Kata Khofifah, jika mereka mendapat tempat tumbuh kembang yang luar biasa, mereka juga akan menjadi anak-anak bangsa yang luar biasa. Direktur SMK Kemendikdaksmen Ari Wibowo Kurniawan menyampaikan, ajang ini bukan sekedar pameran, melainkan panggung pembuktian serta ruang afirmasi bahwa SMK Jawa Timur mampu menunjukkan kualitas, inovasi, dan kesiapan lulusannya dalam menjawab kebutuhan dunia kerja, dunia industri, dan bahkan pasar global. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan, tujuan strategis Expo dan Expos 2026 adalah menguatkan citra SMK di Jawa Timur sebagai pusat produksi profesional, serta mendorong transaksi real dan kontrak kerjasama memperluas jejaring kemitraan strategis. Kegiatan ini diikuti oleh 269 sekolah, yakni 203 SMK negeri, 66 SMK swasta, dengan total transaksi mencapai 2,9 miliar rupiah lebih dengan 5.000 lebih pengunjung. Pada kesempatan ini juga dilakukan launching aplikasi eDotel dan pencanangan bebas plastik di lingkungan sekolah. Sementara Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur
juga melakukan MOU dengan SMK Telkom Malang tentang implementasi program pengembangan SDM dan pengembangan dukungan teknologi informasi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri kegiatan Healing Ramadan bertema Tenang Jiwa Kuat Raga serta meresmikan toilet VIP difabel dan jalan sisi utara dan timur Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengajak masyarakat menata hati dan pikiran menjelang Ramadan serta meningkatkan ibadah agar mendapatkan ketenangan dan kekuatan. Gubernur Khofifah berharap Ramadan menjadi momentum membangun kesolehan sosial, solidaritas, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Healing Ramadan bertema Tenang Jiwa Kuat Raga dan peresmian toilet VIP difabel serta jalan raya sisi utara dan timur Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Minggu 15 Februari 2026. Pada kesempatan tersebut, Gubernur berpesan kepada masyarakat sebelum memasuki bulan Ramadan agar menata hati dan pikirannya masing-masing serta meningkatkan zikirnya saat Ramadan agar mendapatkan ketenangan, dan kepada masyarakat yang hadir diberikan kekuatan, rezeki yang berlimpah dan barokah. Gubernur berharap memasuki Ramadan, masyarakat bisa melaksanakan puasa, taraweh, dan qiyamul lailnya lengkap serta khusyuk, dan Allah menjadikan semua hambanya akan mendapatkan kemenangan, baik lahir maupun batin. Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Kiai Haji Sujak menambahkan, program unggulan Healing Ramadan ini punya 4 kegiatan. Pertama adalah program ibadah, kedua program dakwah, ketiga program kreatif, yaitu menampilkan museum yang diberi nama Masjid Al-Akbar Tempo Dulu dan Masjid Al-Akbar Saat Ini. Sedangkan yang keempat adalah marbot mini soccer, yakni pertandingan persahabatan antara marbot masjid-masjid yang ada di Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam informasi dalam Info Jatim edisi kali ini. Saya Yohanes Fandi pamit undur diri dari hadapan Anda, Jawa Timur, Gerbang Baru, Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.